Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Yasmin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ulangan harian bab 1 mengenai penggajian dan tunjangan pegawai. Ulangan harian ini terdiri dari 20 pilihan ganda dan 5 esai. Nomor 1, imbalan uang dan non-uang yang diterima tenaga kerja sebagai hasil hubungan ketenagakerjaan antara pemberi kerja dan tenaga kerja adalah pengertian dari... Kira-kira pengertian dari apa ya? Ya, C. Kompensasi. Nomor 2, upah kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap atau balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu adalah pengertian dari D. Gaji. Untuk pengertian dari option A, upah atau wage, upah adalah kompensasi finansial yang dibayarkan kepada buruh atau karyawan non-profesional yang dibayarkan berdasarkan jam kerja, harian, mingguan, borongan, atau unit produk. Sedangkan untuk option B, kompensasi, seperti yang kita ketahui di nomor 1, itu pengertian dari kompensasi. Yang C, bonus adalah gaji tambahan dari sebagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada pegawainya. Sedangkan untuk option E, insentif, adalah upah tambahan yang diberikan kepada pegawai yang kinerjanya melebihi standar yang telah ditetapkan organisasi. Upah insentif ini terdiri dari bonus, komisi, upah per potong, dan sebagainya. Nomor 3, upah yang diberikan kepada pegawai yang kinerjanya memenuhi kriteria atau standar yang telah ditetapkan organisasi disebut dengan... Nah, di sini kita fokusnya adalah memenuhi kriteria ya, atau standar. Berarti itu masuk ke pengertian dari A, merit pay. Kalau misalkan melebihi kriteria, berarti masuknya ke incentive pay ya. Nomor 4, bonus, komisi, dan profit sharing termasuk dalam bagian dari B, incentive pay, yang sudah dijelaskan tadi di nomor 2. Nomor 5, annuity adalah E, jaminan yang diberikan perusahaan saat pensiun. Nomor 6, kompensasi tambahan di luar gaji pokok, baik berupa uang ataupun barang yang diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan agar dapat bekerja dengan lebih baik adalah pengertian dari B, tunjangan. Untuk option A, kompensasi itu adalah imbalan uang dan non-uang yang diterima tenaga kerja. Untuk option C, potongan adalah pengurangan gaji atau upah yang dilakukan oleh pemberi kerja. Nomor 7, bagi PNS yang sudah mempunyai istri atau suami, diberikan tunjangan istri atau suami sebesar C, 5%. Namun dengan ketentuan tunjangan istri atau suami sebesar 5% dari gaji pokok, dan apabila suami istri sama-sama sebagai PNS, tunjangan ini hanya diberikan kepada pegawai yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi. Nomor 8, jumlah anak PNS yang berhak untuk mendapatkan tunjangan anak adalah C, 3 anak. PNS yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 tahun, belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan menjadi tanggungannya diberikan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk setiap anak, diberikan paling banyak untuk 3 orang anak termasuk 1 orang anak angkat. Nomor 9, tunjangan fungsional diberikan kepada PNS yang bekerja sebagai A, guru. Nomor 10, tunjangan kemahalan tidak diberikan kepada PNS yang tinggal di C, real estate. Nomor 11, gaji ke-13 diberikan pemerintah kepada PNS dengan tujuan memenuhi kebutuhan B, anak sekolah. Nomor 12, sistem penggajian yang memberikan gaji kepada pegawai berdasarkan pangkat pegawai yang bersangkutan, sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai, dan berat ringannya tanggung jawab pekerjaannya disebut juga sistem penggajian B, skala ganda.
Kemarin kita sudah bahas mengenai sistem penggajian ya. Yang pertama ada sistem skala tunggal, adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama. Sedangkan untuk yang kedua, sistem skala ganda adalah sistem penggajian yang memberikan gaji kepada pegawai berdasarkan pangkat pegawai. Nomor 13 dari beberapa ketentuan berikut yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan adalah D. Cuti tidak digaji. Jadi yang betul adalah cuti tetap digaji. Nomor 14, seorang CPNS sebelum menjadi PNS hanya menerima gaji pokok sebesar D. 80%. Kalian bisa buka di Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2019. Nomor 15, PNS dapat diberikan kenaikan gaji istimewa apabila nilai pelaksanaan pekerjaan atau SKP mendapat nilai dengan predikat C. Amat baik. Nomor 16, ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan penggajian aturan pengupahan untuk karyawan swasta, yaitu jawabannya B. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Dan satu peraturan lagi seharusnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nomor 17, gaji ke-14 diberikan pemerintah kepada PNS dengan tujuan memenuhi kebutuhan A. Hari Raya. Nomor 18, upah ketika tidak bekerja adalah upah yang diberikan karena pegawai E. Benar semua. 19, piece rate adalah C. Upah yang ditentukan berdasarkan jumlah unit produk yang diproduksi. Nomor 20, saving plan, annuity, dan stock purchase termasuk dalam bagian dari D. Deferred pay. Deferred pay atau upah yang ditunda adalah pengaturan kompensasi di mana sebagian dari penghasilan pegawai dibayarkan sesudah upah tersebut diperoleh. Jadi pegawai dapat menggunakan upahnya di kemudian hari dan dapat menunda pembayaran pajak di kemudian hari saat upah tersebut diberikan. Kita sekarang masuk ke B, esai. Nomor 1, jelaskan perbedaan antara gaji dan upah. Gaji atau salary adalah kompensasi finansial tetap yang dibayarkan kepada pegawai profesional. Sedangkan untuk upah atau wage, upah adalah kompensasi finansial yang dibayarkan kepada buruh atau karyawan non-profesional yang dibayarkan berdasarkan jam kerja, harian, mingguan, borongan, atau unit produksi. Nomor 2, sebutkan 10 jenis-jenis tunjangan. Ya, 10 jenis-jenis tunjangan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. PNS diberikan kenaikan tunjangan dengan ketentuan yaitu sebagai berikut. Pertama ada tunjangan keluarga, 2 tunjangan jabatan, 3 tunjangan pangan, 4 tunjangan lainnya. Nomor 3, jelaskan ketentuan tunjangan istri atau suami dan tunjangan anak yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, PNS yang beristri atau bersuami diberikan tunjangan istri atau suami sebesar 5% dari gaji pokok, dan apabila suami istri sama-sama sebagai PNS, tunjangan ini hanya diberikan kepada pegawai yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi. Yang kedua, PNS yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 tahun, belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk setiap anak, diberikan paling banyak untuk 3 orang anak termasuk 1 orang anak angkat. Nomor 4, jelaskan ketentuan pengupahan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Yang pertama, adanya hubungan kerja. Dalam hubungan kerja harus ada 2 unsur pokok untuk dapat mengatakan bahwa seorang dikatakan menerima upah, yaitu adanya pekerjaan dan adanya instruksi untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua, jumlah gaji pokok minimal 75% dari gaji tetap. Sesuai dengan pasal 5 pada Peraturan Pemerintah, gaji tetap terdiri dari gaji pokok plus tunjangan tetap, yaitu tunjangan yang diperoleh karyawan dengan jumlah tetap pada setiap periode penggajian, dan gaji tetap ini tidak boleh di bawah UMP. Yang ketiga, tidak ada diskriminasi. Sesuai dengan pasal 11 pada Peraturan Pemerintah ini, pemberian upah harus adil, objektif, dan tidak diskriminatif seperti berdasarkan jenis kelamin, warna kulit, dan lain-lainnya. Yang keempat, jangka waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
Jangka waktu pembayaran diatur pada pasal 18-20. Artinya, jika kesepakatan waktu pembayaran adalah setiap bulan, pekerja menerima upah setiap bulan 1 kali. Yang kelima, pembayaran dilakukan dalam mata uang yang sah. Jadi pembayaran gaji di Indonesia menggunakan mata uang Indonesia yaitu rupiah pada pasal 21. Yang keenam, tidak bekerja tidak ada bayaran. Yang kedelapan, cuti tetap digaji. Yang kesembilan, total pemotongan upah maksimum adalah 50%. Yang kesepuluh, pengurangan untuk pihak ketiga harus dilakukan berdasarkan surat kuasa. Nomor 5, jelaskan mengapa gaji menjadi alasan utama seseorang dalam bekerja. Gaji menjadi alasan utama seseorang dalam bekerja karena gaji adalah kompensasi finansial tetap yang dibayarkan kepada pegawai profesional. Uang tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, yang biasanya gaji itu diberikan pekerja selama per bulan bekerja ataupun sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.